saya kirim bahwa jadi ceritanya gini lah. Pada kemarin pagi lah saya ditelepon sama di WA sama temen di Singapura. Dia bilang, Didin sorry ini ada proyek pendadak nih. Ya, saya baru kontak dari Washington. Bisa nggak undang interview tapi besok gua interviewnya gitu kan. Sama kirim rilis juga. Dibilang tapi orangnya famous kok di Indonesia kayaknya nggak susah. Saya bilang ya siapa namanya Pak Ono, Pak Ono Purwo ya Pak Ono, oke lah saya bilang teman-teman harusnya sih nggak susah sama Pak Ono gitu kan. Dia udah akhirnya tapi sampai kemarin sore itu kan saya tanyanya apakah yang dari Tuan Pak Ono aja atau juga dari Internet Society. Dia bilang baru tadi malam nggak ada Pak Ono. Oh ya udah akhirnya bahkan saya baru kirim nanti tadi malam kan karena saya memang baru dapat konfirmasinya tadi malam kalau cuma Pak Ono aja gitu kan. Jadi itu backgroundnya gitu kan. Nah mungkin saya akan mulai dengan ini aja deh dengan Pak Ono. Jadi kayak ketika saya lihat dulu kan kayaknya mulai bergaungnya udah cukup lama ya. Kalau Pak Ono terima Postel Award, saya bilang wah ini dari apa Kominfo. namanya dari Kominfo saya bilang wah jadi dulu saya pikirnya ini juga Kominfo gitu Nggak kan keren udah banget ya, jadi nggak keren. nggak keren banget saya bilang Pak Ono biasa saya bilang tapi kemudian saya bilang baru ketika ini saya bilang kayaknya Postel itu nama orang saya bilang ya ini berarti kemudian saya lihat bahwa apa namanya apalagi kalau usah Pak Ono bahwa ternyata award ini adalah selama ini banyak didominasi oleh orang Eropa dan Amerika. Jadi di Asia tuh mungkin hanya beberapa gelintir lah. Dan Indonesia ya ada Pak Ono ini gitu kan untuk mendapatkan ini. Mungkin Pak Ono saya akan memulai aja sebelum wawancara. Jadi pertama mungkin ingin tahu sebenarnya. Jadi Jonathan B. Postal Award, Service Award itu sebenarnya apa? Kemudian prosesnya gimana sih Pak Ono sampai bisa dapat award ini gitu loh. Oke. Terima kasih dulu Pak Didin, teman-teman Bening, Mas Daru, Mas Wahyu, Mbak Aisyah. Terima kasih banyak. Pertama tentang Jonathan B. Postel. Bisa dicari di googling Jonathan B. Postel siapa. Cuman sederhana dulu ya. Semua tahu dong, internet bisa jalan karena ada domainnya. .bening.com, detik.com, liputan6. Apa nggak tahu gua. .com, .com. .com, eh, medcom.id. Pertanyaannya, yang megang domain-domain itu pertama kali itu adalah Jonathan B. Postel sampai dia meninggal. Dahsyat itu loh. Kagak dibayar, itu hampir gak dibayar tuh orang satu, orang gila itu. Terus kalau tahu yang namanya internet kan pakai IP address kan, yang pegang IP address sedunia yang ngatur Jonathan B. Postel. Dahsyat loh itu orang satu. Terus kalau kita nge-web kan ada port 80, port 443, port apa. Yang ngatur port seluruh internet di dunia Jonathan B. Postel sampai dia meninggal. Terus kejadian yang paling dahsyat dan paling berkesan buat saya kejadiannya gini. Pemerintah Amerika pengen ngambil alih internet. Kejadian tuh kan waktu itu pemerintah Amerika pengen ngambil alih internet. Terus pemerintah Amerika bilang sama semua admin domain di internet. Kamu nurut sama saya ya. Gitu. Pemerintah Amerika bilang gitu. Jonathan B. Postel ngirim email lagi ke adminnya. Lu nurut sama gue ya. Semua admin internet nurut sama Postel. Makanya kita di internet bilangnya si Jonathan Postel itu God, dewanya internet. Sampai ya lu bayangin aja lu ngelawan pemerintah Amerika jantungan. Makanya dia meninggal. Meninggal jantung. Tapi waktu itu mulai dibikin yang namanya Internet Society. Jadi kira-kira DPR MPR-nya internet lah, Internet Society. Salah satu penggeraknya adalah Vint Cerf. VINT Cerf, CERF. Ini orang dewa juga di internet dan dia bikin ini. Jadi untuk menghormati perjuangan Jonathan B. Postel ini sekitar belasan tahun yang lalu Vint Cerf bikin Jonathan B. Postel Award. Yang pertama kali dapat ya Jonathan B. Postel Award, tapi Postelnya udah meninggal waktu itu ya. Jadi mulainya dari situ. Jadi sejak itu hampir setahun sekali hanya satu orang yang dipilih yang benar-benar gila
kayak Jonathan Postel yang mau memperjuangkan internet dapat award seperti itu. Jadi ketahuan kan semangatnya seperti apa sampai dapat itu. Tadi pertanyaan kedua apa sih lu? Gua lupa lagi loh. Prosesnya Pak Ono sampai bisa dapat award itu Oh, seperti apa? prosesnya seperti apa? Tapi kalau proses secara umumnya mereka si ISOC akan minta masukan dari dunia, seluruh dunia. Jadi ini internet society ya. Dia masukan dari seluruh dunia, hanya orang-orang yang terbaik yang akan dikasih award tadi. Kira-kira itu. Nah, saya nggak, jujur saya nggak ngelihat award itu sih, nggak terlalu peduli award itu. Cuman ini di Asia nih orang-orang gila internet Asia pada gondok sama orang. Jadi orang-orang lihat ini tiap kali pasti Amerika lagi yang dapat, bule lagi, orang Eropa yang dapat. Jadi orang-orang bule yang dapat award-award seperti ini. Kayaknya bule jagoan banget. Padahal di Asia kan ada gerakan juga kayak Jun Murai di Jepang, dia nyambungin internet. ITB pertama kali nyambung ke internet gara-gara Jun Murai. Terus Kancana dia sampai pegang ICANN. ICANN adalah yang pegang domain hari ini. Kancana tuh Profesor Kancana di Thailand. Terus satu lagi ada lagi Kil Namchon. Nah, si Kil Namchon ini yang paling kayaknya dia orangnya rada sebel sama bule kali ya. Tiap kali dia berapa kali email saya, "No, kamu harus masukin Jonathan Postel Award." Jadi kejadiannya 3 tahun yang lalu. "No, kamu masukin." Ngapain sih masukin? Maksa lagi, masukin. Ya, biar gak dimarahin sama Kil Namchon, saya masukin waktu itu. 3 tahun yang lalu. Ya jelas karena ono cuma asal-asalan aja, waktu itu nggak diterima. Kedua kalinya dimarahin lagi, masukin lagi, nggak diterima lagi. Terus akhirnya dia kayaknya gondok sama saya. Terus dia undang, "No, sini ke Thailand, ke Bangkok, kasih workshop tentang cyber security di Thailand." Tapi bukan Thailand, peserta Asia Pasifik. Jadi peserta Asia Pasifik datang ke Thailand, terus Ono ngasih workshop. Dah, kalau itu mah biasa aja. Tapi waktu itu pagi-pagi lagi breakfast, lagi sarapan pagi, datanglah dia ke meja saya. Saya dimarahin sama dia. Anjrit banget sialan. Jadi saya dimarahin sama si Kil Namchon. "Lu tuh gimana sih? Lu harus maju. Kita orang Asia harus maju ke Jonathan Postel Award." Lah serius gua ogah, saya bilang males saya. Kamu pokoknya dimarahin lah saya sama Kil Namchon. Dah. Oke, ya ntar saya, ya biar dia senang kan saya bilang gitu, ya ntar gue masukin lagi. Kan gue udah 2 kali. Dan ini sampai saya hampir telat masukinnya, sampai Kil Namchon ngirim email ke saya, "No, kayaknya kamu mending gak usah deh tahun ini. Ini tahun ini 2020, jadi akhir tahun lalu loh kira-kira. Kamu nggak usah lah buat, kayaknya udah telat, kamu nggak akan dapet juga. Jadi kamu mendingan masukin ke Internet Hall of Fame." Jadi ada satu lagi sebetulnya, selain Jonathan Postel Award ada Internet Hall of Fame. Cuman kalau Jonathan Postel Award benar-benar hanya satu orang, kalau Internet Hall of Fame ada sekitar 20-an orang lah per tahun. Jadi banyak. Jadi nggak seprestisius Jonathan Postel Award sih sebenarnya. Nah, udah kondisi telat, Kilnam udah gondok, udah marah segala macam. Saya udah putus asa. Ya udah nggak apa-apa lah, pokoknya gue biar lu kagak marah gue masukin gitu. Jadi kejadiannya itu sampai waktu itu, jadi karena dimarahin, terus saya minta tolong sama Kancana yang dapat award juga. Kancana, mau nggak kasih referensi buat saya buat award ini? Saya disuruh sama Kilnam nih, saya udah dimarahin sama Kilnam berkali-kali. Terus Kancana bilang ke saya, "Gue kagak bisa ngasih referensi kamu, soalnya saya udah ngasih referensi orang lain." Gitu. Jadi akhirnya ya udahlah. Tapi si Kancana bagusnya gini Kancana. Terus dia ngasih bocoran sedikit, "No, lu nggak akan pernah dapat award itu kalau kamu hanya ngomong memperbaiki bangsa Indonesia. Memang Indonesia user internetnya besar, tapi Indonesia cuma satu negara. Award ini hanya dikasih ke orang yang membantu banyak negara, yang membantu dunia. Jadi kamu harus ngasih lihat bahwa kamu, Ono ini bantu negara lain." Ya kepaksa lah saya ambil foto-foto waktu saya ke Afrika Selatan, ke Timor Leste, ke Bangkok. Saya berapa kali diundang Kancana ngasih workshop di Bangkok, ke Nepal, Bhutan, segala macam. Saya masukin semuanya foto-foto itu, dan itu yang saya masukin ke Internet Society. Terus dibantu sama ICT Watch, Doni BU dan teman-temannya, dibantu sama Abji, Jamal dan teman-temannya, dibantu sama Mastel, Pak Kristiono dan teman-temannya. Jadi mereka yang masukin sih sebenarnya. Cuman saya yang kasih ceritanya. Gitu. Karena ceritanya adalah kita Indonesia bantu negara lain, Indonesia jadi contoh buat negara lain, mereka mulai ngelihat.
Selama ini saya nggak pernah kepikiran itu. Kancana bagus banget, dia ngasih bocoran sih sebenarnya. Kamu harus ngasih tahu bahwa kamu bantu negara lain. Itu yang akhirnya membuat kepilih. Cuman kepilihnya ganas juga sih sebenarnya. Saya dikasih tahu bocorannya sama sama. Jadi penerima award nanti jadi juri soalnya ntarnya. Nah dia kasih tahu, no lu gila lu bisa nembusin nih. Ini berapa orang lu depak sih sebenarnya, ada beberapa god internet lu hancurin. Gitu ceritanya. Ada 3 atau 4 gitulah. Bule semua. Gitu ceritanya Pak Didi dan teman-teman. Oke, seru ya ceritanya ya. Jadi itulah. Jadi udah menarik awalnya nih. Silakan teman-teman kalau langsung bertanya apa Ono. Bang Wahyu, Mas Daru, Mbak Aisyah silakan. Ini moga-moga suara gua nggak terlalu kecil tadi ya. Oh, besar Palu. Yes. Jelas Pak, kalau saya sih jelas sih. Mic gua soalnya otomatis nih turun sendiri. Ya, ada Silakan, Bang Wahyu. Pak, untuk award ini nih Pak, ya. kira-kira kategorinya seperti apa sih yang disapit Pak? Berarti harus berupa karya atau mungkin bukti-bukti pengabdian aja udah cukup atau gimana Pak? Gua kasih lihat aja ya. Gua kasih lihat Boleh, aja dah. boleh. Kalau lu butuh gua bisa kirim pakai email sih sebenarnya. Nih dokumen gue waktu gue masukin mana dia? Oh ini udah hasilnya, udah hasil awardingnya. Sorry, Eh, application. Ini submitted dokumen. Ini dia. Mana tadi? Ini dia. Nih, jadi yang dimasukin kira-kira seperti ini. CV dimasukin. Bahasa Inggris semua asli. Gue make ini Grammarly. Parah. Terus ini mulai kurang ajarnya di sini, saya harus mainin banget di sini. Saya bantu di Singapura, Kanada, US, South Africa. Bentuknya udah video semua ya. Thailand. Kalau bentuknya tulisan mereka mungkin masih ini ya. Thailand, terus Singapura, ini Oman segala macam. Jadi video. Terus saya kasih juga gambar sama tulisan sedikit. Ini gua gak bisa baca juga. Ini tulisan dari gua kagak ngerti, di Bangladesh, pokoknya tulisan Bangladesh. Ini di Afrika Selatan, ini di Bhutan, ini di Jenewa, Swiss. Dan ini paling keren di Jenewa adalah waktu itu yang dengerin adalah wakil presiden dan presiden. Karena ini adalah World Summit. Summit kan KTT ya, untuk Information Society. Yang datang adalah presiden dan wakil presiden, dan gua ngomong, kalau mau internet murah, pakai penggorengan lu. Kayak gitu. Lu gila. Udah gitu mereka tepuk tangan, udah gitu ngundang. No, kamu datang ke negara saya dong. Ini keren banget ini makhluk satu ini. Terus saya diwawancara di Kanada, ini televisi Kanada mengudara pada tanggal 25 Maret segala macam. Dan ini, nah ini keren nih. Ini saya ngajarin, lu bisa nebak nih orang mana nggak? Bisa nebak nggak nih orang mana? Oh bisa ketebak ya, ada tulisannya Bhutan. Ini orang Bhutan. Ini saya ngasih workshop di Thailand. Jadi orang Bhutan, Ono ajarin cara bikin Telkom sendiri di Thailand. Jadi Ono yang ngajar di Thailand, tapi ini orang Bhutan gitu. Ini saya ngajar di Thailand, ini di Malaysia. Jadi sampai kayak gitu banget. Terus resume detailnya. Terus ini perjuangannya di Indonesia baru. Jadi saya kasih lihat dulu internasionalnya, terus Indonesia yang baru terakhir dikasih lihat. Ini gateway internet yang dipakai di ITB. Jadi bagaimana kita pakai alat-alat yang sederhana bisa bikin internet buat orang banyak, internet for all. Dan ini saya sebut banget nih, Suguru saya bantu saya, terus saya pakai buku, terus ya udah pendek aja sih. Tapi intinya sebenarnya sederhana. Poinnya sebenarnya sederhana. Kita bisa bikin, jadi kalau nggak poinnya gini lah, saya kasih lihat ini ya, poin paling ininya. Poinnya adalah kata sambutan saya waktu menerima award. Itu sederhana banget sih. Mana ya? Talking point, gue cari, gue ngomong apa waktu menerima award. Ini speech. Ininya nggak usah. Ini terima kasih. Yang penting yang bawah ini. Yang penting bawahnya. Poinnya sederhana aja, bahwa kita sebetulnya bisa pakai alat yang sederhana, off the shelf maksudnya sederhana, untuk memenuhi right to hak.
hak akses informasi sama pengetahuan. Jadi supaya orang bisa pakai internet memenuhi hak untuk akses informasi dan pengetahuan bisa pakai alat yang sederhana aja. Dan ini merupakan fondasi utama supaya sebuah negara bisa maju ke depan. Gitu. Jadi saya cuma ngomong ini aja sih, poinnya sederhana. Dan yang penting adalah ISOC Internet Society mengakui bahwa ini adalah jalan yang benar. Jalan yang benar. Ini cuma ngasih itu aja. Jadi intinya sebuah negara apapun di dunia bisa akses ke informasi dan pengetahuan supaya bisa maju, dan ini bisa dipakai alat-alat yang sederhana aja. Dan ISOC mengakui adalah jalan benar dan pekerjaan ini belum selesai. Gitu. May God bless us. Udah gitu aja, simple. Sebetulnya sederhana aja sih. Nggak usah panjang-panjang, pusing. Dan ini kata-kata saya waktu ngasih ini sih. Waktu nerima awardnya ini aja. Tapi terima kasihnya banyak banget ya. Termasuk yang mengagumkan, dan teman-teman itu pada kagum semua, orang luar negeri kagum setelah acara, kagum. Pak Johnny Plate ngasih sambutan. Lu bisa lihat di videonya lah, gue taruh di chat yang paling atas tuh video, kedua kalau nggak salah. Itu video waktu nerima award, Pak Menteri ngasih sambutan. Setelah selesai acara, langsung teman-teman di luar ngomong, "No, Menteri lu hebat banget ya mau ngasih sambutan. Bukannya lu orang underground." Kurang ajar, dasar brengsek tuh. Orang-orang itu brengsek semua. Gitu ceritanya. Begitu Mbak Aisyah. Mantap Pak, keren Pak. Yang keren Menteri ngasih sambutan. Asli keren banget. Gue kaget-kaget waktu itu kemarin. Soalnya rencananya nggak sampai segitu. Gitu. Berarti bisa dibilang Bapak orang Asia pertama yang dapat penghargaan Jonathan ini ya? Enggak. Di Postal. Kalau yang orang Asia, atau gue kasih lihat lah awardnya. Bukan. Kalau itu salah jadinya. Jadi Anda bisa masuk ke Google. Jadi John Postel Award Internet Society ya. Jadi John Postel Award Internet Society. Enter. Oke. Masuk. Wih, ada kayak ginian. Medcom. Hah! Masuk tuh Medcom. Langsung jadi ini Iya Pak. Jadi berita Pak. Udah jadi berita pagi-pagi. Jadi ranking pertama gini. Nah, Anda bisa lihat di sini. Wih, udah ada di sini juga. Wih, Ono ada sekarang. Tadi belum ada. Wow, keren. Ini di internetsociety.org. Oke. Jadi kata kuncinya tadi, yang penerima awardnya ini nih, di bawah ini. Ini bukan orang Indonesia. Ini Steve Hunter, orang Amerika. Ini orang Amerika. Ini orang Bangkok, Thailand. Ini bukan orang. Ini orang Nepal, Mahabir pun. Cuman dia negara kecil, Nepal. Ini bukan orang Indonesia. Ini orang. Nah, ini yang marahin gua, kayak Namchon, marahin gua melulu. Ini orang Cina tapi nggak terlalu aktif dia. Terus Jun Murai. Mana Jun Murai? Nih. Ini dewanya internet di Asia sih sebenarnya. Jadi yang pertama kali orang Asia nerima adalah Jun Murai. Dan kita semua respect sama dia sih. Selesai acara, Jun Murai ngomong sama saya. Selesai acara itu, lagi VCon kan, lagi video conference. Selesai acara ngomong gini, "No, saya akan ngasih hadiah buat Indonesia." "Apaan Jun?" "Saya akan ngasih 10 giga BPS internet buat Indonesia. Akan turun di Surabaya." "Oh gila loh, kapan?" "Tahun 2021. Jadi akan nurunin 10 giga BPS ke internet ke Indonesia sebagai hadiah buat kita terima John Postel Award itu." Gitu. Jadi pada ngasih hadiah, hadiahnya bandwidth. ya, oke gitu. Jadi dahsyat sih. Tapi sisanya bule nih, kalau dilihat semuanya bule. Jadi penerima pertama tahun 2099 John Postel yang penerima pertamanya. Kalau kita lihat Scott Brader segala macam bule semua sih. Jadi Asianya hitungan jari sih sebenarnya. Afrika cuma satu orang. Afrikanya tahun lalu Afrika. Itu ceritanya. Beres ya. Oke, silakan Mas Daru, Mas Wahyu. Daru udah muncul beritanya. Pak, ini mau nanya aja Pak. Tadi kan kalau yang dibilang Pak Ono, teman-temannya Pak Ono juga bilang, ini Pak Ono kan underdog gitu. Underground. Sosok underground, sosok yang tidak dikenal gitu. Tapi kok tiba-tiba menterinya ngasih sambutan. Ini gimana sih Pak? Bisa kok Bapak ini bisa berkontribusi membangun internet di berbagai negara, tapi kok kayak pemerintah kita kayak nggak mengekspos gitu loh. Ini ada sosok yang
sangat berkontribusi gitu. Kalau di dalam negeri mungkin akan sangat membantu gitu. Tapi kita lihat kan Pak Ono sangat aktifnya di luar nih. Di Indonesia gue aktif juga kali. Aktif juga, iya sih Pak. Iya. Cuman Di luar ini kan underground. di luar kan ngebangunnya dari nol banget nih. Iya. Ini pertanyaannya harusnya lu tanyain ke menterinya, jangan nanya ke gue juga bingung jawabnya. Seperti Pak Ono aja deh. Kalau yang saya kerjakan gini, jujur sih, kalau kita lihat Kominfo segala macam kan polanya pola pemerintah banget ya. Harus ngajuin proposal lah apa segala macam. Nah, gue tahu sendiri si Ono kan orang biasa, gak bagian gitu. Jadi saya biasanya kalau ke Kominfo yang saya kerjain adalah gini. Misalnya Kominfo bikin training. Ini kejadian beneran ya. Kan di Cikarang tuh ada apa sih namanya? Pokoknya ada kayak diklat lah gitu di Kominfo punya ya. Nah sekarang ada. Terus mereka pengen perbaiki kurikulumnya. Nah mereka ngundang nih. No, bisa nggak datang buat kasih masukan kurikulum. Jadi saya bentuknya seperti itu kalau ke Kominfo. Jadi cuman diundang ngasih masukan buat kurikulum. Cuman kalau mereka punya proyek segala macam kan duitnya kenceng banget tuh. Kayak bakti segala macam duitnya kenceng. Nah kalau itu Ono nggak diikutin. Soalnya kan Ono kasih gratis. Berapa dia urusannya kalau Ono gratis? Kan Ono dia nggak bisa. Kalau orang datang ngasih gratis nggak bisa, dia pusing dia. Jadi akhirnya kalau kayak gitu Ono nggak dilibatin. Mereka jalan sendiri gitu. Kalau turun ke lapangan Ono sendiri juga sih. Gitu. Lu udah lihat ini gue belum sih? Udah lihat Pak. kayak e-learning, kayak YouTube saya segala macam. Itu belum Pak. Coba Pak kasih lihat di sini dong Pak. Bagaimana saya Jelasin. bergerak di lapangannya ya buat nyinterin orang. Si Ono kan nggak punya duit, nggak kayak Mas Didin ya. Biar, gue kasih lihat deh ya. Cara Ono bergerak. Ono bergerak tanpa anggaran sih, anggarannya kecil banget. Dapat duitnya dari acara-acara seminar doang dari kampus-kampus. Jadi saya caranya adalah saya ini pakai YouTube, misalnya Ono Center ini, Anda bisa carilah YouTube. Oke, Ono Center. Oke. Ini di Ono Center subscribernya kalah jauh lah sama Atta Halilintar, cuma 117.000 subscriber. Videonya saya bikin ganas banget. hampir 70 video, 1.700 lebih video. Oke, kalau kita masuk ke dalam sini, kalau kita lihat playlistnya, jadi cara saya mentorin orang, saya pakai media yang ada. Jadi ini ada internet untuk desa 160 video. Terus jaringan komputer ada 427 video. Keamanan jaringan 160 video. Ini ada Orari 35 video. Internet of Things 121 video. IP versi 6 90. Banyak banget video-videonya. Jadi satu lewat YouTube. Memang subscribernya nggak banyak, 117. Terus saya bikin lagi lewat Twitter. Jadi orang bisa nanya ke saya, silahkan nanya apa aja lewat Twitter. Lihat ininya lewat mana ya? Di home ya? Lihat profile ya? Jumlah ininya, follower saya cuma 392,8. 390.000 lah followernya. Dengan cara itu kita bisa interaksi langsung sama orang-orang. Jadi orang nanya, saya jawab. Orang nanya, saya jawab. Orang nanya. Kalau butuh video, ada videonya. Terus saya bikin lagi e-learning, LMS. Jadi orang-orang bisa dapat belajar. Dan ini sampai ada banyak banget orang yang ngirim email ke saya atau tweet ke saya. Terima kasih banyak Pak Ono e-learningnya. Jadi kuliah gue taruh di sini. Gila lo, kuliah gue taruh di sini aja udah free. Kan kalau lewat YouTube kayak YouTube agak susah ya, karena videonya random gitu ya, nggak terstruktur, nggak berurut. Nah ini di e-learning ini orang bisa belajar misalnya OS itu sistem operasi, internet safety, IoT, jaringan komputer, cyber security. Saya masuk aja salah satunya ya, cyber security. Dan orang-orang saya bilangnya gini, terima kasih banyak Pak Ono, ini kuliah, gue nggak sanggup bayar kuliah, tapi gara-gara saya taruh di internet, semua bisa akses. Dan ini free, gratis, dan orang sering nanya, Pak Ono ini buat bayarnya berapa? Gue bilang bayarnya gampang, lu abis sholat lu doain gue aja dah, udah bayarnya gitu aja. Oke, sekarang saya kasih lihat berapa jumlah mahasiswa saya di sini. Masuk ke metode pendaftaran, saya masuk ke sini, nih jumlahnya. Ada 400 lagi, 40.000 lah mahasiswa yang di sini. Kemudian mereka nanya lagi ke saya, Pak Ono,
saya butuh ini dong, butuh sertifikat. Udah gini aja dah. Kalau lu bisa kerjain ujiannya dapat nilai 90, gua kasih sertifikat gratis lah. Gampang pakai PDF gue bikinin lah sertifikat mah gampang. Jadi orang sampai kayak gitu sebenarnya. Jadi sebetulnya orang Indonesia butuh apa sih ya? Butuh ilmu kali ya. Butuh ilmu segala macam dan nggak banyak orang yang mau ngasih free gratis ke orang-orang ini. Pas ngasih free gitu emang gue tambah miskin nggak juga sih. Gue nggak sampai jatuh miskin banget sih. Mas ya adalah rezeki mas ada aja. Cuman ya efeknya orang jadi keren banget. Dan ternyata yang kayak gini-gini dan ini disebut sama Pak Menteri loh Atri. Saya sampai kaget. Jadi waktu nerima award itu Pak Menteri mention khusus e-learning ini ternyata. Ini Ono bikin namanya kalau kita masuk ke depannya agak nggak kelihatan nih. Saya nggak bisa masuk nih karena ada error di sayanya. Tapi kalau Anda masuk ke depan ada tulisannya e-learning rakyat sih. Jadi kalau masuk ke depan ada tulisan e-learning rakyat. Ini kayaknya muncul Pak Ono, ada. Tadi Hah? kayaknya ada. Tadi kayaknya ada tadi. Ada, gue kagak tahu dah. Gue ada error soalnya agak susah gue masuknya. Kalau tadi ada. Kalau orang biasa bisa ngelihat. Kalau saya nggak bisa ngelihat karena saya adminnya kena error sih. Oh, Gara-gara oke. orang minta Pak Ono tambahin buat ini dong absen. Pas gue tambahin, ini kan udah 7 tahun umurnya. Harus diformat sih sebenarnya. Cuman mahasiswanya udah terlalu banyak. Gue nggak berani ngeformat. Jadi ini gue kasih free. Yang lebih gila lagi, ini semua apa sih? Kuliah kursus ini ada kursusnya banyak banget. Ini bisa di-download dan bisa dibikin lagi di server lokal di sekolah. Jadi e-learning saya ini bisa diambil semuanya, nggak usah bayar apa-apa. Dan kalau di sekolah ada server e-learning, bisa keluar lagi. Dengan cara ini orang-orang jadi bisa bikin internet. Ini internet kalau mau bikin internet yang ini nih. Jaringan komputer nih bikin internet gratis. Nah, buat bikin internetnya lagi, saya kasih lihat di channel YouTube saya ya. Nih channel YouTube gue. Saya masukin inilah. Saya masuk dulu ke sini. Oke. Salah. Lagi ulang. Masuk channelnya Ono. Ono Center. Oke. Saya klik. Saya harusnya pakai buka. Oke. Jadi yang ini yang video yang ini yang ada gambar orang bulenya itu waktu seremoni penerimaan award itu ya. Nah, kalau di sini saya sering bikin cerita ini wireless. Nah, ini saya terangin gimana cara bikin jaringan internet jarak jauh ini dari Ternate ke Sulawesi dan ini udah kejadian, udah operasional. Terus banyak lagi sih. Kalau kita lihat ke bawah macam-macam sih. Yang ini ada dari Lani Jaya. Itu agak utaranya Wamena ke Jayapura, kecepatan 1 Gbps. Banyak banget lah video-video kayak gituan. Karena jadi orang nanya di Twitter atau di YouTube, Pak Ono, saya di desa ini nggak ada sinyal, solusinya apa? Gua bikinin dalam bentuk video di YouTube. Jadi makanya orang jadi ini banget sih akhirnya. Pada bikin semua internet gitu. Jadi gaya Ono buat turun ke bawah, caranya minterin orang dengan lewat YouTube, lewat e-learning, lewat Twitter, lewat apa segala macam. Memang kalah sama Atta Halilintar sih, Ono cuman 100 ribuan lah di YouTube mah. Gitu. Kalau sama Kominfo, ya kalau dia butuhin ya saya kasih ilmunya semua. Gitu. Begitu kira-kira. Ngejawab nggak? Oke, Oke Pak, silakan. ini jadi ini ya Pak ya, apa representasi yang Bapak sampaikan di sambutan ya. Jadi ini apa internet gratis itu sebagai hak untuk mengakses informasi secara cuma-cuma jadi ya. Ya, hak. Cuman saya bentuknya, oke lu punya hak. Ini ilmunya ya untuk dapetin hak lu gitu. Oke. Soalnya kalau hak doang orang nggak tahu caranya, tetap aja dia nggak bisa memenuhi haknya dia kan. Jadi saya kasih lihat ini ilmunya dan ini semuanya free, caranya gampang banget, sampai kaget-kaget. Gitu. Dan kejadian sama tadi pagi saya sama Papua, kebetulan Diknas yang ngadain webinarnya sama Papua. Semua ngomongnya sama, semua pembicara ngomong kita harus menuntut supaya operator ada sinyal di sekolah-sekolah di Papua karena 30% ada sinyal di kabupaten di Papua, sisanya nggak ada sinyal. Akibatnya kita nggak bisa pendidikan pakai daring segala macam. Terus bagian Ono ngomongnya, lu pada sebetulnya kalau servernya ada di sekolah, terus pada bisa bikin wifi sampai ke rumah-rumah, lu kagak butuh sinyal sih, kita nggak perlu pulsa sih, semua bisa kan kita tahu kan, kalau server ada di sekolah kita pakai wifi, ya udah pulsa nggak dibutuhin kan sebenarnya. Gue ajarin kayak gituan, pakai kaget-kaget, wah
Oh gitu ya Pak Ono. Langsung habis itu teh kepala dinasnya ngirim WA sama orang Diknasnya. Jadi kepala Diknasnya Papua ngirim WA ke Diknasnya Jakarta. Itu Ono bisa dibawa ke Papua nggak? Kayak gitu. Jadi kayak gitu banget sih. Jadi orang butuh solusi dan selama ini solusinya selalu berpikir bahwa itu suatu ilmu yang ajaib, ilmu goib yang bisa hanya orang jagoan doang. Kalau saya kan orang barangnya murah, ada di toko-toko online lu bisa beli, ngapain pusing, bikin aja sendiri gitu. Ono kan parah kalau Ono gitu. Jadi selain hak kita harus ngasih tahu juga sih bahwa kita bisa lu bikin ini gitu ceritanya. Silakan Kang Wahyu. Iya, Ada pertanyaan? Kang Ono kan udah bikin Wajan Bolik, Open BTS, LTLN, terus ya sekarang dapat award ini. Iya. Mau ngapain lagi kira-kira Pak abis ini? Pengen masuk surga gue mah. Sumpah. Nih, gue kasih jawaban gue. Nih gue kasih lihat dah kalau lu gak percaya. Parah, si Ono mah gelo. Baik. Mana Ono Center ya? Ono Center ya. Gue kasih lihat. Auto diem Pak orang-orang. Hah? Langsung speechless. Auto diem. Auto diem. Iya Pak. Nih gue kasih lihat lah. Manage video. Komen. Banyak banget orang yang nanya ke gue. Ini banyak orang nanya. Saya buka dulu ya. Saya search. Bayar berapa? Jadi banyak orang nanya Pono bayar berapa? Oke. Nih. Nih ya. Kira-kira belajar di Anda bayar berapa ya, Pak? Nih gue jawab nih. Silakan belajar di sini, bayar pakai doa setiap sesudah sholat. Udah lo. Mampus kalau disuruh kayak gitu. Nih, ada lagi. Banyak lo, jangan khawatir. Ikut kursusnya bayar berapa, Pak? Nih gue jawab beneran nih. Kalau belajar di sini bisa ikut, bayarnya pakai doa setiap sholat. Semoga amal ibadahnya diterima dan semoga usaha dimudahkan. Itu sama semua jawabannya, sama semua, jangan khawatir. Dan itu pertanyaan yang standar, semua orang nanya, jawabannya gue standar. Cuman gue jawab ke lu lebih parah sih. Kalau orang kan nanya, jawaban saya kan pakai doa. Kalau jawab ke lu kan gue parah ya, pengen masuk surga. Udah lebih parah. Gitu, pusing kan? Kalau udah ngelawan orang kayak gini kan pusing, susah. Mungkin saya ini aja lah, saya terkait dengan tadi Kang Wahyu itu. Jadi kira kan ke depan tuh era 5G segala macam ya. Jadi kira-kira di Pak Ono kan mungkin nanti akan semakin banyak kesenjangan ya. Orang sekarang yang bisa yang sekarang benar dapat 4G aja kan mungkin belum semua ya. Ya. Di Papua kan 70% misalnya belum. Kalau nanti 5G itu seperti apa Pak Ono? Oke, sekarang gue tanya balik ke seperti apa nanti? Ya, gue tanya balik ke lu pada. Kira-kira kecepatan 5G berapa sih? Gue pengen tahu. Coba sebut kecepatan 5G, sebut berapa? Lu kan orang media IT ya, tahu dong kecepatan 5G berapa? Sebut, ayo sebut. Mas Daru, Mas Wahyu, Mbak Aisyah, kecepatan 5G berapa sih? Sebut. Bisa sampai gigabyte per second. Oke, gigabyte per second ya. Harga alatnya berapa? Miliar. Mahal. Hah? Mahal. Oke, ini gue kasih lihat. Ya, gue real aja langsung ya. Masuk ke Papua lah kalau mau gila lah, Papua. Ke Google Map lah. Oke. Cuman gue kepaksa pakai alat luar dulu nih. Ini soalnya kalau mau bikin alat dalam bisa sih, cuman nggak ada di web soalnya. Oke. Papua. Wamena. Oke. Dan ini yang gue ajarin ke orang-orang, caranya kayak gini. Gue cari, Wamena masih kota besar, gue cari yang rada kecil lah, Bogendini. Fakfak mah di selatan ya. Fakfak nggak apa-apa lah. Fakfak. Oke. Wih, tempatnya bagus gini ya. Oke. Kita masuk ke Fakfak, kita cari desa di situ. Ada desa kagak? Sorry, gue zoom in dulu. Kayaknya harus cari desa. Ada desa nggak? Coba saya cari. Sekarang gue cari desa.
Ya, ke Jakarta lagi. Fuck. Oke. Saya cari SMP, sekolah aja. Sekolah kan biasanya ada ini. Nah, ini ada SMP Negeri Fak ya. Oke. Ini ada SMP berarti ada desa di situ. Oke. Sekarang saya akan kasih lihat ini desa ya. Saya akan bikin jaringan yang kecepatannya 1 Gbps lah. Oke, gampang banget sih asli. Ini ada desa, kotanya lumayan oke lah. Kelihatan. Gua taruh di agak kalau mau enak, jangan. Gua butuh koordinat aja ya. SMA Fak ini what's here. Saya butuh koordinatnya aja, ini koordinatnya. SMA Fak koordinatnya. Dapat gua koordinatnya. Deh. Saya ambil koordinatnya. Sekarang saya akan masuk ke situs namanya linkui.com. Oke. Linkui.com, saya masuk koordinat yang saya ambil tadi, paste di sini, saya masuk ke situ. Saya akan bikin point to multi point supaya usernya banyak. Saya akan ganti pakai yang rada gelo. Ini gelo banget, asli gelo. Saya akan ganti. Oke, pakai 5 Gbps. Oke. Ini nggak nyambung. Saya sambungin ke yang ini. Sorry ya. Ini harus Oke. Ini harus diarahin ke kota biar enak. Ke sini. Oke, ini kotanya nyambung. Ini warnanya hijau. Nih, hijau. Oke. Ini kecepatannya sekitar 150 mega. Oke. Sekarang saya akan coba naikin kecepatannya. Saya akan dapat sekitar 300 mega nih sekarang. Jadi saya dapat dengan mudah 300 mega di sini. Oke. Kalau mau tahu harganya ini, harga barangnya sekitar $500-an. Sekitar berapa? 7 juta barangnya. Kecepatan 300 mega sih sebenarnya. Gitu. Jadi barang-barangnya seperti ini. Kalau mau point to point kita bisa sampai giga. Kalau point to point ini kan point to multi point, ini usernya banyak. Saya akan bikin point to point tambahan. Dari sini, oke, ke sini misalnya. Walah, aduh, saya harus sign in dulu lagi, rese lu. Gue lupa sign in. Gue pakai yang mana ya? Yang ini apa yang mana ya? Saya lupa nih. Ya, lupa gue passwordnya. Ya, fak lagi dah. Alah. Ya, udahlah daripada terlalu lama. Tapi intinya saya bisa sampai 1,2 Gbps. Barangnya harganya sekitar $700-an. Kita bisa bikin barang-barang itu di Indonesia sih sebenarnya. Gitu. Kalau kita ngotot dengan 4G, 5G jadi mahal. Karena 4G, 5G harganya, kalau 5G operator bisa harganya sampai M. Tapi kalau kita basisnya Wi-Fi, kita bisa harganya cuman beberapa juta rupiah. Gitu. Begitu, Mas. Ini gue nggak bisa ini nih. Gue nggak bisa ngeliat lu. Oh, gue stop share ya. Oh, oke. Gitu, Mas Wahyu. Kang Ono, saya jadi inget 2015 atau 2014 ya. Ya. Dulu sama Chief RA di Tebet sama Ya. ada Doni DU dan Ya. beberapa orang lain. Ya. Waktu itu Kang Ono cerita kalau frekuensi yang dipakai secara nggak langsung ya, dengan regulasi yang ada saat itu bisa disebut nyolong ya. Kalau nggak pakai izin jadi nyolong emang sih. Kalau nggak pakai izin nggak apa-apa. Nah, kalau sekarang Pak dari segi regulasi apa sudah lebih mendukung untuk Open BTS kayak gini atau gimana? Jadi waktu pertemuan sama Chief RA waktu itu Chief RA bikin ini, dia bikin peraturan menteri. Yang intinya kalau kita mau eksperimen Open BTS, mau eksperimen Wi-Fi kecepatan tinggi, mau eksperimen 4G, terserah mau eksperimen apa aja, silahkan. Asal bikin proposal ke Kominfo.
asal nggak ganggu operator. Jadi di sana nggak ada sinyal apa-apa, silahkan eksperimen. Jadi Chief RA sebetulnya ngebolongin peraturan sih sebenarnya. Jadi kita bisa eksperimen itu sih sebenarnya. Asal bikin proposal ke Kominfo ya. Gitu. Jadi sebenarnya keren banget Indonesia hari ini karena kita dimungkinkan untuk melakukan eksperimen-eksperimen itu dan kita cukup ngajuin ke proposal ke Kominfo. Kemudian saya sama teman-teman di Wamena, Pak David Hack dan lain-lain, ada Curtis segala macam, kita ngajuin proposal ke Kominfo. Udah gitu si waktu itu si Curtis, "No, ini gimana? Kominfo tanggapannya gimana?" Terus saya email anak-anak Kominfo kan. Ini proposal kita gimana nih? Diterima nggak sama lu Pade? Udah gitu, oh sini ketemuan dong. Oke. Jadi mereka pengennya ketemu terus. Ya udah ketemuan. Jadi Curtis sama saya waktu itu ketemu sama Kominfo. Dia bilang sederhana aja pas ketemu cuma ngomong gini Kominfonya. Proposal kamu kami terima, silahkan kerjakan eksperimen itu. Beres kan? Jadi oke. Pertanyaan dari kita kan sederhana aja. Terima kasih. Terus frekuensi yang kita boleh pakai berapa? Terus Kominfo ngomongnya gini, terserah lu pakai frekuensi berapa aja. Kita bengong, lu nggak salah lu ngomong kayak gitu. Serius lu. Ya udah, keluar dari ruang meeting, saya sama si Curtis, ini orang Kominfo gila kali ya? Enggak, dia kagak gila. Makanya sebetulnya kalau kita ngerti kesempatan yang dikasih sama Pak RA segala macam, kita sebenarnya dahsyat banget sih. Kita bisa eksperimen dahsyat banget di Indonesia ini. Dan kalau itu terjadi, kalau kita bisa eksperimen sedahsyat itu, kita bisa nyerang terlalu ini ya. Kita bisa jadi contoh buat Afrika, buat segala macam. Soalnya negara-negara lain ini kan nyari contoh, nyari panutan. Kalau Afrika ngelihat Amerika, ya jelas lah Amerika bisa. Orang kaya, orang pinter, bisa lah. Kalau misalnya orang Amerika Selatan ngelihat Amerika Utara, ya jelas lu pinter, kaya. Orang ini Butan ngelihat Amerika, Jepang, segala, ya lu mah kaya. Tapi kalau lihat ke Indonesia, Indonesia kan negara miskin juga ya. Lu kan nggak pinter-pinter amat. Kok lu bisa? Kalau lu bisa, gue juga bisa dong. Ajarin gue dong. Jadi kecenderungan itu tinggi banget di dunia sih sebenarnya. Gitu sebetulnya. Jadi Chief Era keren sih sebenarnya di satu sisi. Ngebolongin peraturan sih keren, bagus. Cuman orang-orang nggak banyak tahu peraturan itu ada gitu. Jadi perlu disosialisasikan bahwa ada peraturan di Republik ini yang memungkinkan kita melakukan eksperimen seperti itu gitu. Keren. Oh berarti ikut waktu itu ya? Itu 2016 loh itu. Iya, ikut. Oh keren. Waktu itu di Liputan 6 juga atau di mana? Ya, waktu itu masih sama Mbak Dewi. Waktu Mbak Dewinya belum keluar. Oh alah. Jalan Pak, teman jalan. Oh teman jalan. Tapi lu tahu nggak Chief Era bikin peraturan itu, tahu nggak? Nggak tahu. Justru itu, saya lagi ingat-ingat. Oh, ada peraturannya. Sini gua kasih lihat dah peraturannya. Nih, gua kasih lihat peraturannya. Masuk ke VAR mana VAR? Kalau waktu di debat sih nggak bahas peraturannya ya, Kang? Belum ada itu peraturannya waktu itu. Jadi debat adalah saat kita nego ke Chief Era buat bikin peraturan. Jadi itu belum ada peraturannya waktu di debat. Kita nego, kita neken Chief Era supaya peraturannya dibuat. Oke, saya masuk sini. Jadi itu belum ada peraturannya, sekarang jadi ada non ICT, written law, telecommunication. Sorry, banyak foldernya. Telecommunication. Oke, peraturannya adalah ini dia. Nih. Nomor 5 tahun 2016, ini dia makhluknya. Peraturan Menkominfo nomor 5 tahun 2002 tentang uji coba teknologi telekomunikasi, informatika, penyiaran. Jadi ini kuncinya sih sebenarnya. Kalau mau tahu nomornya tadi, nomor 5 2016 ya. Ya. Yang tanda tangan adalah Chief Era. Lihat di bawahnya. Ini mah Biro Hukum ya. Atasnya ada nggak? Ini dia Rudiantara yang tanda tangan. Iya, keren Bo. Keren. Syaratnya gampang banget sih syaratnya. Nih. Jadi kita ngajuin aja proposal ke Kominfo.
Di proposalnya harus ada isinya, misalnya apalah, buat apa, lokasinya di mana, waktu pelaksanaan. Akibat ini kemarin sama Curtis sama David Heck segala macam kita nginstalasi di berapa ya? 20-an lah. 10 apa 15-an desa di Wamena. Dan itu bentuknya swadaya masyarakat, jadi mereka yang ngoperasin BTS-BTS itu sendiri. Gitu. Dan kita contoh dunia loh. Maksudnya belum ada satu negara pun di dunia yang berhasil mengoperasikan Open BTS selama Indonesia. Jadi Indonesia adalah negara yang paling lama berhasil mengoperasikan Open BTS di dunia. Gitu, di Wamena, di Papua. Gitu. Keren kan? Gitu ceritanya. Siap. Keren juga ada orang yang tahu ya. Jarang yang tahu ini, jarang loh sebenarnya. Pak Ono, nanya dong Pak. Jadi ini tadi kalau dari undang-undang itu tadi tuh, jadi misalnya ada Pak Ono yang lain di berbagai daerah, kemudian berinisiatif mau bikin internet gratis gitu kan, akses internet gratis. Jadi udah nggak nyolong ya Pak, asal ngajin proposal kayak tadi ya, proposal izin lokasi. Iya bener, kagak nyolong. Keren banget sih kita sih sebenarnya, asli. Nah ini kalau yang tadi Pak, Open BTS itu kalau di Indonesia udah ada berapa banyak sih Pak yang dioperasiin? Wah, itu gua kagak. Ada datanya nggak Pak? Nggak punya gua datanya. Nggak ada Pak. Soalnya kejadiannya gini. Orang-orang BRT ada ngamuk ke gue. Ngamuknya gini, kalau dioperasin buat desa nggak masalah BRT. Kominfo nggak masalah. Yang jadi sialan mereka sebel sama teknologinya adalah anak-anak ini dipakai buat polisi segala macam, buat nyadap. Jadi pada kesel. Akibatnya kemudian BRT bilang ke toko-toko online, kalau lu jualan alat ini di ban ya, nggak boleh dijual alat-alat seperti itu. Jadi kejadiannya itu sih. Terus gua ketemu sama, kan orang BRT kan teman saya juga, teman sekelas waktu di ITB. Lu gila lu ban kan kita butuh banget alat itu buat bikin BTS di desa-desa. Iya, teman-teman lu brengsek semua tuh bikin buat nyadap sih. Waduh, susah. Jadi kadang-kadang orang gitu sih. Ya barangnya sama kan bisa pisau bermata dua ya. Bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Masuk neraka lebih enak soalnya. Jadi pada pakai gitu. Jadi alatnya banyak di Indonesia sih sebenarnya. Asli alatnya banyak. Cuman yang Oke Pak. gitu. Ya seru lo, udah maghrib lo. Oke, berhubung udah maghrib mungkin bisa ini ya. Kalau ada pertanyaan tambahan, Pak Ono bisa di email aja Pak Ono ya nanti. Siap. Udah tau email gue belum sih? Pak Ono tadi ya. Ini aja gue email deh, kasih tahu. Di-share aja Pak ke ini Pak, biar nanti kalau ada pertanyaan bisa. Pak Ono mah pertanyaan 5 itu udah dijawab, tenang aja. Ya lu kirim, ini email gue udah gue posting di ini, gue posting di naon teh, di chat. Di chat Pak. Ya silahkan baca chatting, udah gue kirim email gue. Terima kasih banyak banget. Pak Ono. Terima kasih Mbak Aisyah. Terima kasih Pak Ono. Terima kasih Pak Ono. Mas Ono ya. Ya, Thank you. Pak Didin. Iya masih. Selamat sore. Thank you. Nih, gue live ya, Pak Didin. Ya, makasih Pak Ono. Thank you.